Dengan dalih masih dalam proses, Tamara Amani menyebut bahwa meski Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia, Patrick Kluivert tetap akan dipertahankan. Pernyataan ini langsung memicu reaksi beragam dari netizen. Karena itu ya kita nggak bisa mengharapkan Patrick kemudian ya harus lolos Piala Dunia ataupun selesai gitu. Seolah-olah kalau dia tidak lolos Piala Dunia, dia tidak mampu menciptakan kesuksesan lainnya. Sama seperti yang aku bilang Bang Akmal, Patrick itu juga sudah menciptakan prestasi selama dia menjadi pelatih tim nasional yang masih sangat singkat ini, yaitu menang lawan Cina dan menang lawan Bahrain. Ya sebetulnya saya heran sih, sebetulnya Patrick Kluivert ini siapa sih kok orang-orang sampai belain Patrick segitunya? Ya saya paham sih Mbak Samara ini kerja dan bosnya adalah Pak Erick Thohir. Kalau Mbak Samara ini belain Pak Erick Thohir saya masih paham. Cuma kalau belain Patrick Kluivert tuh ngapain? Patrick Kluivert itu digaji oleh seluruh rakyat Indonesia untuk pegang tim nasional kita. Kalau memang gagal nggak ada prestasi ya harus dikritik, dikasih tekanan. Karena resikonya terlalu besar, yang nanggung seluruh rakyat Indonesia. Kalau Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia, yang sedih seluruh rakyat Indonesia. Ya Patrick paling balik ke Belanda, ya habis itu ya dengan gaya hidupnya. Terus bagaimana dengan timnas kita? Harus nunggu 4 tahun lagi. Kan dari awal pergantian pelatih juga sudah dituntut sama supporter sepak bola Indonesia. Nggak ada lagi istilah proses. Dalam pergantian ini adalah untuk memperbesar peluang Indonesia untuk masuk ke Piala Dunia. Jadi sudah seharusnya dengan pergantian ini Indonesia ya wajib lolos ke Piala Dunia. Piala Dunia itu memang harapan kita semua gitu. Tapi apa ya, memberikan beban bahwa Patrick Kluivert harus lolos Piala Dunia, kalau enggak dia jelek, itu juga nggak fair. Karena kenapa? Negara-negara yang kita hadapin juga bukan negara-negara yang mudah gitu. Apabila misalnya Argentina jauh lebih di atas dari kita, mau kita kalah lawan dia? Enggak kan? Kalau kita nggak punya spirit itu, maka kita nggak pernah tahu bagaimana caranya menang. Oke? Kalau kalian selamanya tuh merasa bahwa kita lebih kecil daripada Jepang, jadi nggak apa-apa nanti kalau kalah lawan Jepang, ya nggak bakal menang kita. Jangan kalah lawan Jepang, lawan Vietnam, nggak menang pasti. Jadi mindsetnya ada di sini. Dan kita juga harus fair. Ya Indonesia ini tim kita juga baru terbentuk gitu. Kan kita ada beberapa taman pemain kayak ada Ole itu baru loh. Baru. Kalau misalnya di klub gitu ya, biasanya orang kayak Ole itu butuh waktu untuk adaptasi. Jadi karena hanya Ole yang baru masuk gabung belakangan, dibilang timnya baru. Ini Mbak ini ngerti bola atau enggak sih? Ya nggak ngerti lah. Indonesia ya wajib lolos ke Piala Dunia. Udah nggak ada lagi kata proses, baru berapa bulan pegang, baru berapa bulan latihan. Nggak ada. Masa iya paham gitu aja? Susah banget sih. Atau memang sengaja pura-pura nggak tahu, kemudian keluarin narasi untuk membentuk persepsi para supporter sepak bola Indonesia supaya mendukung pihak pengurus bahwa kalau Patrick gagal pun nggak ada yang salah dengan itu. Ya nggak gitu. Indonesia kalau yang timnas senior udah nggak ada lagi kenal kata proses, harus lolos Piala Dunia. Kalau menurutku ya Mbak ini fokus bahas politik aja, fokus di pemerintahan aja, nggak usah bahas sepak bola. Kalian mau tahu apa yang dia bilang? Ini cek aja videonya. Saya nggak mungkin bersama Pak Prabowo karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seseorang yang punya sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa ini, di mana saya nggak mau. Saya fokus politik aja udah. Intinya mau aku jelaskan ya, orang bola aja yang tadi mau menggiring opini publik, apalagi orang politik mau menggiring opini sepak bola, enggak mempan Mbak. Gagal lolos Piala Dunia, out. Ini mohon maaf ini ya, izin. Ini wanita yang satu ini siapa sih nih? Entah dari kapan dia tahu bola, ngomongin bola, sok tahu bola, tiba-tiba narasumber tentang bola di podcast, ngomong-ngomong timnas, ngomong-ngomong Patrick Kluivert, dan tidak setuju jika Patrick Kluivert jika dia tidak lolos dipecat. Tahu apa antum sepak bola? Baru nonton 1 kali bola match udah sok tahu. Si paling sok tahu lu. Makanya kemarin mungkin sempat gue liatin video yang viral, Ibu Nisa itu sampai geleng-geleng kepala ngeliat si wanita yang satu ini. Gue nggak kali siapa nih orang nih, jujur. Si paling pundit lu. Ada info gue nih, Samara Amani sebut tak setuju jika Patrick Kluivert out jika pun timnas Indonesia gagal lolos Piala Dunia. Lah, tiba-tiba jadi pengamat sepak bola ya, tiba-tiba jadi narasumber bola ini. Entah kapan dia berkecimpung di bola ya. Aduh, Mbak Samara, kalau emang Patrick Kluivert gagal lolos ke Piala Dunia, ngapain diganti strata kepelatihannya? Kan begitu pemikirannya. Katanya membangun strata kepelatihan butuh jangka waktu yang lama. Coach Sintayong 5 tahun ya udah langsung dipecat gitu loh.
Ngapain kalau nggak targetnya lolos ke Piala Dunia, kalau nggak ada evaluasi gitu loh. Bahkan baru-baru ini Pak Andre Rosiade, petinggi Semen Padang, minta Patrick Kluivert out kalau misalkan banyak yang mendukung, tapi ada juga sedikit yang menghujat. Jadi itu nggak benar kalau arahan pemain titipan saya ke Coach Shin. Jadi untuk buzzer jangan sebar fitnah terus. Thank you. Kalau memang cinta Belanda, carilah pelatih Belanda lebih bagus daripada pelatih odong-odong ini. Mohon maaf ya, odong-odong. Pokoknya kalau gagal ya pecat gitu. Masa Patrick Kluivert yang nggak punya prestasi dalam melatih ya? Gue nggak bicara sebagai soal pemain. Kalau pemain dia luar biasa. Iya. Nih Patrick Kluivert secara pemain. Tapi secara pelatih mohon maaf, ini kan orang nggak. Dan apalagi Pak Erik kan bilang, saya pilih dia karena dari 3 yang diundang dia yang datang. Ya mohon maaf, dia nggak punya kinerja menurut saya yang bagus. Dan untuk itu kita harus bawel terus, nyinyir terus supaya dia sadar nih bahwa 280 juta rakyat Indonesia ingin dia bawa dia lolos Piala Dunia. Benar, gitu. benar. Jadi bukan karena urusan arahan, nggak ada. Ini udah nanggung di ujung, bos. Masa gua nggak boleh mengkritik gitu?